Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fadlnya lah kita dikumpulkan, dengan karunia Allah jualah kita disatukan malam ini semata-mata wujud kasih sayang Allah, wujud ridhonya Allah kita diundang. Maka di dalam undangan khusus ini, marilah kita berusaha, berupaya mulai detik inilah aku akan bertuhankan Allah Dzul Jalali wal Ikram, tidak akan berubah sampai akhir hayat kita. Sebab kenapa? Allah sudah mulai bosan melihat umatnya, yang mana umat sudah banyak ingkar kepadanya. Banyak manusia sudah tidak menyembah Allah, tidak percaya akan Allah, percaya kepada selain Allah besar-besaran. Maka Allah turunkan azab dan bencana di mana-mana, mengepung kita semua. Sekarang berbahagialah orang yang dekat dengan Allah, celakalah manusia yang hatinya tidak pernah ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat di mana berada, nafsu binatang, kakek-kakek memperkosa bayi, orang tua memperkosa anak, induk, ibu memperkosa anak, dan anak membunuh induk. Ini sudah di mana-mana ada. Semua agama sudah hampir tidak berarti. Mereka beragama non-muslim melakukan sama perbuatannya. Yang Islam sama, semuanya sudah hidupnya binatang. Karena apa? Karena semua manusia tidak bersyukur. Maka benar kata Ustaz bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang untuk manusia. Agama apapun, bentuk agamanya, maka yakin akan mengakui Al-Quran sebagai undang-undang yang terbaik bagi orang-orang yang berfikir. Saudaraku rahimakumullah, maka kita sudah dikepung, sudah kiamat ini, kiamat kecil. Maka di dalam ujian kiamat ini, siapa yang lengah, Anda akan hancur. Siapa yang bersyukur, Anda akan subur. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan kirim iblis masuk ke hatimu, akan menggerakkan jiwamu, tanganmu, matamu, segala macamnya akan digerakkan oleh Allah. Gak bisa nolak. Bisa pagi-pagi seorang kiai, sore sudah seorang setan. Di sinilah pagi-pagi seorang guru, maka siang sedikit jadi iblis. Maka ini hanya orang yang berlindung akan Allah lah. Maka hati-hati, yang paling mudah ibu-ibu juga sama, diancam oleh Allah. Neraka penuh nanti dengan ibu-ibu. Maka ibu-ibu akhir zaman, ingatlah bertasbih kepada Allah di mana Anda berada. Maka kehadiran At-Tazkir hanya membentuk ibadah. At-Tazkir hanya mengasih sayang kepada Anda dan kalian semua. Hadirnya At-Tazkir ini akan merangkul. Hayo keroyo-royo bersama dengan kami, carilah Allah supaya kita dikasih sayang oleh Allah, supaya anakmu selamat, ibumu selamat, keluargamu bertatun thayyibah di dalam rumah tangga yang hakiki semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajakanku. Hadirin rahimakumullah, inilah al-Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang maha tinggi. Hadirin rahimakumullah, maka mari hadirnya kita ini, kalau 1000 orang kita baca salawat subhanallah, Allah akan menarik ke surganya Allah berduyun-duyun. Kalau kita yang hadir di 1000 orang baca ya latif 1000, sudah berapa? Sudah 1 juta ya latif kita baca. Semuanya kita akan mendapatkan karunia. Ibu kita yang sudah meninggal, bapak kita, nenek kita, mbah-mbah saudara, dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya orang yang ahli zikir. Hadirin rahimakumullah, hanya itulah ajakanku. Mari belajar sholat kembali dan modalkan kita nih la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang ku sembah. Tidak ada Tuhan yang menolong aku, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang menyaksikan aku setiap detik, hanya Allah. Tidak Tuhan aku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah apa yang dikirim oleh Allah. Kita berbahagialah kalau kita bisa bersedekah. Bersusah hatilah kalau kita tidak bisa bersedekah. Hadirin rahimakumullah, itu Islam yang sejati. Islam yang sejati itu kalau nggak bisa sedekah, sedih. Kalau kita bisa sedekah, bisa nolong orang, bahagia.
kebahagiaan hanya karena bisa nolong orang itu adalah hamba Allah. Kalau kita menyayangi orang, maka Allah akan menyayangi kita. Kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Hadirin rahimakumullah. Inilah, maka ibu-ibu, kalau suamimu salah, maafkan dia, maka ibu-ibu akan diangkat derajatnya 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan suamimu, doakan istrimu, sebab ini semua saling menjaga. Sudah rapuh, setan sudah dekat sekali, karena doa suamimu, doa istrimu akan dijawab oleh Allah, saling membentengi. Marilah 5 kali satu hari saya punya motivasi yang sangat baik. Kalau habis subuh berdoalah, ibu-ibu mendoakan, baca Fatihah, baca sholawat, saya banyak 9 kali saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususkan dulu kepada suamimu, kepada anakmu, kedua orang tuamu, baca Fatihah. Setelah hadarah, baca sholawat. Minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah suamiku, berkatilah anakku dari subuh ini sampai zuhur. Dan zuhur berdoa lagi supaya diselamatkan ibumu, anakmu sampai asar. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya berdoa lagi, isya sampai subuh. Maka 24 jam di dalam rumah Tuhan. Si bapak begitu, si anak begitu, insya Allah lihat akan perbedaannya. Buktikan 1 minggu aja dulu. Si bapak doain istrinya, mertuanya, orang tuanya, anak-anaknya setiap habis salat. Dengan cara ini akan luar biasa menghasilkan. Wah, kok ini ujian kita, hati kita bergemuruh, tidak tentu arah, usaha tidak pernah hasil, usaha tidak pernah mapan. Bagaimana caranya? Mudah. Saya punya ilmu yang paling gampang. Selama 40 malam, setiap malam mau tidur sholat sunnah 2 rakaat dulu atau 4 rakaat. Lah Anda di situ baca zikir, gak usah banyak. Hanya Allah ya akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan 10 menit tidur, sudah. Besok begitu 44 hari atau 40, apa yang terjadi? Anda akan terbelah. Oh, luar biasa, Allah akan menolong saudara. Ini ilmu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Yang berikutnya, tugas ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya putra-putri masih sekolah, setiap mau berangkat sekolah, pegang kepalanya, doain. Doanya paling mudah. Hanya la ilaha illa anta hamim ya hayyu ya qayyum, baca tahan nafas, pegang kepala anak saudara, maka orang yang akan jahat, kawannya akan memukul gak nyampe, insya Allah malah balik arah. Ini doa sangat luar biasa nih, doa asma atau hijib. Ini daripada wali-wali Allah yang terdahulu. Maka wali-wali Allah itu perang menang, dilempar yang kena. Dengan ilmu ini insya Allah anak saudara tidak terganggu dan pintar, gampang. La ilaha illa anta ya hayyu qayyum, atau ditambah dengan huruf Al-Quran, la ilaha illa anta hamim ya hayyu qayyum, pegang kepalanya, yang minta dijaga oleh Allah mau sekolah. Dan insya Allah anak itu juga kecerdasannya akan bertambah. Ini ilmu mahal sebetulnya harinya, tapi di tazkir dibagi murah. Kami ingin beribadah, barangkali Anda membaca, saya dapat sekian persen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mudah-mudahan ilmu yang dikasih berbarokah, bertuah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Marilah kita pasang hati kita